Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Ilham Pratama dengan NIM 1204031247. Saya Nur Ainun Fajrina dengan NIM 120 30 32 3288. Perkenalkan, nama saya Noval Alfiendi, NIM 120 403 13621. Ritme biologis atau ritme sirkadian adalah proses internal dan alami yang mengatur siklus tidur bangun yang diulangi kira-kira setiap 24 jam. Istilah sirkadian berarti sekitar atau kira-kira, dan diem berarti hari. Ritme sirkadian merupakan jam internal yang mengatur proses penting dan fungsi tubuh, kapan waktunya bangun dan kapan waktunya tidur. Ritme ini bekerja sama dengan otak dan dipengaruhi oleh lingkungan, terutama cahaya. Cara kerjanya yaitu mengkoordinasikan sistem mental dan fisik di seluruh tubuh yang dimulai dari sel-sel otak yang merespon isyarat lingkungan, lalu respon tersebut ditangkap oleh mata, kemudian dikirim dalam bentuk sinyal ke sel-sel di. Sedangkan tidur merupakan keadaan istirahat alami pada manusia, binatang menyusui, burung, ikan, dan binatang yang tidak mempunyai tulang belakang seperti lalat buah. Tidur sangat penting untuk kesehatan. Dengan tidur, semua lelah dapat berkurang. Semua makhluk hidup mempunyai irama kehidupan yang sesuai dengan beredarnya waktu dalam siklus 24 jam. Irama yang seiring dengan bola dunia tersebut sebagai irama sirkadian. Kebutuhan tidur. Tidur menjadi salah satu kebutuhan manusia. Kekurangan atau kelebihan tidur bisa menimbulkan gangguan pada kesehatan. Berikut durasi tidur yang tepat sesuai usia. Usia 0 sampai 2 tahun. Bayi yang berusia 0 sampai 1 bulan memerlukan waktu tidur selama 14 sampai 18 jam sehari. Sedangkan jika sudah beranjak usia 18 bulan, membutuhkan waktu tidur selama 12 sampai 14 jam per hari. Usia 3 sampai 6 tahun memerlukan waktu tidur selama 11 sampai 13 jam termasuk tidur siang. Usia 7 sampai 12 tahun. Nah, ini adalah kelompok usia anak sekolah dasar. Anak-anak pada usia ini membutuhkan waktu tidur selama 10 jam. Menurut penelitian, anak yang tidak memiliki waktu istirahat yang cukup dapat menyebabkan mereka tidak konsentrasi belajar. Usia 13 sampai 18 tahun. Kebutuhan tidur remaja adalah selama 8 sampai 9 jam per hari. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa remaja yang kurang tidur akan lebih rentan terkena depresi. Nah, buat kalian yang sering begadang, mending dikurang-kurangin dah, karena itu merupakan salah satu penyebab kalian menjadi depresi. Dan yang terakhir, usia 19 sampai 40 tahun. Orang dewasa membutuhkan waktu tidur selama 7 sampai 18 jam setiap harinya. Durasi ini masih berlaku pada lansia. Jika sudah mencapai usia 60 tahun, kebutuhan tidur cenderung berkurang menjadi 6 jam per harinya. Saya akan menjelaskan tahapan tidur. Yang pertama, NREM, tidur ayam. NREM atau Non-Rapid Eye Movement, tidur ayam atau disebut tidur ringan. Pada tahap ini, mental dan pikiran diambang realita bawah sadar. Pada tahapan ini juga, mata tertutup tapi dapat bangun dengan mudah. Pada fase ini, kita dapat mengalami sensasi aneh yang disebut dengan istilah halusinasi hipnagogik. Misalnya perasaan terjatuh atau mendengar seseorang memanggil nama. Yang kedua, ada NREM menuju tidur pulas. Ketika memasuki fase ini, gerak mata akan berhenti dan gelombang otak melambat diiringi dengan hadirnya semburan gelombang cepat bernama spindle tidur. Juga di fase kedua ini ditandai dengan adanya Q kompleks, yaitu puncak tegangan tinggi negatif pendek. Yang ketiga, ada NREM tidur pulas, yang ditandai dengan pelepasan gelombang delta pada otak. Ketika fase ini, kita akan menjadi kurang responsif, tidak ada gerak mata dan aktivitas otot sama sekali. Selama fase ini, tubuh memulai perbaikan dan pertumbuhan jaringan, membangun kekuatan tulang dan otot, meningkatkan pemasukan darah ke otot, serta memperkuat dan meningkatkan sistem imun. Energi hormon pertumbuhan juga akan dipulihkan dalam fase ini. Yang terakhir, yaitu yang keempat, NREM tidur bermimpi. Ketika memasuki fase ini, pernapasan akan menjadi lebih cepat, tidak teratur dan dangkal, mata juga akan bergerak ke segala arah dengan cepat, aktivitas otak dan jantung meningkat, tekanan darah naik, dan ereksi pada pria.
Tidur pada fase ini juga disebut paradoks tidur. Mimpi biasanya terjadi pada fase ini akibat peningkatan aktivitas otak. Selanjutnya, gangguan tidur. Yang pertama, insomnia. Insomnia adalah kondisi ketika seseorang merasa kesulitan untuk tidur atau butuh waktu yang sangat lama untuk tidur. Insomnia disebabkan kebiasaan sebelum tidur yang tidak baik, gangguan mental atau penyakit tertentu. Salah satunya gangguan kelenjar pineal. Yang kedua, hipersomnia adalah kondisi di mana kebutuhan tidur sangat panjang sehingga penderitanya selalu mengantuk di siang hari. Berbagai hal yang menyebabkan hipersomnia, salah satunya depresi. Yang ketiga, tidur berjalan. Penyakit tidur berjalan atau sleepwalking memiliki istilah somnambulisme. Penderita kondisi ini sering bangun, berjalan, dan melakukan kegiatan dalam keadaan tidur, tetapi ia tidak menyadari apa yang dilakukannya. Keempat, nightmare atau mimpi buruk. Mimpi buruk terjadi pada saat otak membuat seseorang bermimpi hal-hal yang meresahkan. Belum diketahui penyebab dari mimpi buruk. Namun mimpi buruk yang terjadi pada anak diduga dipicu oleh rasa cemas atau takut bila jauh dari orang tuanya. Kelima, sleep terror atau teror tidur. Teror tidur sering terjadi pada anak-anak, terutama yang berusia 4-8 tahun. Penderita teror tidur dapat tampak ketakutan tinggi hingga berteriak ketika tidur. Kondisi ini dapat dipicu ketika anak sedang kelelahan atau demam. Selanjutnya, ada pun gejala gangguan tidur, yaitu bangun dan tidur pada waktu yang tidak teratur, kesulitan tidur pada malam hari, tungkai yang bergerak tanpa perintah pada saat ingin tidur, bernapas dengan irama yang tidak normal pada saat tidur, mengalami mimpi buruk, ketakutan, berteriak atau berjalan kaki ketika tidur. Selanjutnya, berdengkur, tersedak, menggeretak gigi atau berhenti bernapas selama saat ketika sedang tidur. Sering terbangun saat tidur dan sulit untuk tidur kembali, kesemutan, otot terasa lemah atau sering merasa lelah.